Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersal Fariji Saragi dengan NIM 2115050086. Dan saya Muhammad Sultan Rafli dengan NIM 2115050106. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penelitian tentang teks kuno Al-Quran dengan mata kuliah ilmu filologi, yaitu untuk memenuhi tugas UTS kami bersama Bapak Khairullah. Dan di sini kami sudah berada di skriptorium, yaitu tempat penyimpanan naskah-naskah. Ini dia. Oke, silakan teman-teman, kita tengok langsung ke lokasi. Check it out. Oke, baik. Saat ini kita sedang berada di salah satu penyimpanan teks mushaf kuno Al-Quran. Baik, silakan saudara melihat di sini. Di sini dapat kita lihat salah satu mushaf kuno Al-Quran yang berasal dari Cupak, yaitu daerah Solo. Nah, untuk ukurannya, tadi kami telah melakukan riset. Itu untuk ukuran lebar itu sepanjang 16 cm, dan untuk panjangnya itu sekitar 20-21 cm. Dan ini terbilang cukup kecil dengan rata-rata mushaf pada umumnya. Oke, untuk bagian kedua kita akan melihat mengenai kodikologi teks atau mushaf dari ini. Apa itu sih kodikologi? Kodikologi itu adalah sejarah dari mushaf. Baik, silakan. Dapat kita lihat yang pertama, mushaf ini tadi berasal dari Cupak, yaitu daerah Solo. Nah, untuk penggunaan dari mushaf ini sendiri itu ada campuran. Kenapa saya katakan campuran? Karena ada beberapa bagian yang menggunakan rasam imla'i. Contohnya zalikal kitab. Di situ ada alif di setelah huruf ta-nya. Dan dalam kata as-salat ada tambahan huruf waw. Maka ini menunjukkan ia menggunakan rasam Utsmani. Jadi terdapat rasam imla'i dan rasam Utsmani. Oke, kemudian bagian selanjutnya kita akan meneliti apa tentang iluminasi, tentang korup, tentang skolia dalam teks mushaf Al-Quran ini. Baiklah, untuk iluminasi itu sendiri, yaitu adalah mengenai corak atau motif dari mushaf itu sendiri. Dapat kita lihat coraknya. Ya, ini adalah corak yang telah memiliki hak cipta. Dari sini kita dapat melihat bahwasanya corak dari mushaf ini menggunakan beberapa jenis tinta. Yang pertama menggunakan tinta berwarna hitam, kemudian berwarna emas, dan berwarna merah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang skolia. Dapat kita lihat dalam teks ini bahwasanya tidak adanya tanda waqaf antara pembatas ayat yang satu dengan ayat yang lain. Di sini dapat kita lihat pengarang dari mushaf ini hanya memberikan tanda titik dalam pembatas setiap teks, dan tidak ada waqaf yang menjelaskan antara ayat dengan ayat. Nah, kemudian peneliti melakukan skolia atau pengoreksian dalam mushaf ini dengan memberikan tanda lingkaran. Tandanya di sini adalah skolia yang dibenarkan. Kemudian di tanda titik dalam penggunaan kalimat, dan kemudian tanda titik di sini itu dibenarkan oleh pengoreksi mushaf ini. Dapat kita lihat bahwasanya di sini pengoreksi menggunakan tinta pena dalam mengoreksi skolia yang ada di sini. Dan kemudian dapat kita lihat kembali bahwasanya kodikologi atau kodikologi dari mushaf ini itu ada bagian-bagiannya yang terbakar atau terkoyak. Nah, di sini dapat kita lihat kembali mengenai korup. Untuk pembahasan korup di sini tidak kita temukan perbedaannya dalam mushaf yang saat ini kita pakai, karena terdapat kesesuaian. Jadi dalam hal ini tidak terdapat korup. Apakah itu cacat dalam segi tanda titiknya, itu tidak ada. Maka dalam segi korup tidak ada.
Oke, baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Silakan. Pada kali ini kita akan melihat skolia dalam teks yang lebih dalam. Kalau tadi kita melihat bagian cover, kita akan melihat bagian dalamnya. Di sini dapat kita lihat bahwasanya mushaf ini menggunakan atau terdapat 13 baris. Nah, itu tidak juga terdapat penanda juz dan surah dalam mushaf ini. Dan terdapat bagian skolia di pinggir mushaf yang telah dilakukan oleh penulis atau dilakukan oleh sang peneliti. Oke, baik. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang tekstologi. Jadi mushaf ini menggunakan rasam Utsmani. Namun ada sebagian yang menggunakan rasam imla'i. Nah, untuk penulisannya dapat kita lihat terdapat menggunakan tinta emas, tinta hitam, dan tinta berwarna merah. Dan itu terdapat dalam pembahasan iluminasi. Akan tetapi teks Al-Quran bagian dalamnya menggunakan tinta berwarna hitam. Mungkin untuk penjelasan mengenai mushaf Al-Quran yang berasal dari daerah Cupa ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan lebih lanjutnya kita akan melihat ke sebelah. Itu ada salah satu teks juga yang berasal dari Rao Pasaman yang akan disampaikan oleh teman saya. Pada kali ini kami akan mencoba melakukan penelitian terhadap mushaf kedua yang akan kami teliti, yaitu mushaf yang berasal dari Rao dari Pasaman. Baiklah, di depan kita sudah ada mushaf yang akan kita teliti. Mari. Untuk pertama-tama kita akan mencoba membahas tentang iluminasi, yaitu di sini dapat kita lihat bahwa iluminasi dari mushaf ini menggunakan tinta emas, kemudian tinta biru, kemudian tinta merah dan tinta putih. Jadi mushaf ini menggunakan iluminasi, dan iluminasi tersebut menggunakan 4 tinta, yaitu emas, biru, warna merah, dan warna putih. Nah, kemudian yang kedua adalah skolia. Di sini dapat kita lihat di pinggir sini bahwa terdapat skolia, yaitu perbaikan atau penjelasan dari teks tersebut yang ada di dalam ini. Kemudian kita masuk ke korup. Di sini kita temukan bahwa ada beberapa dari bahan mushaf ini yang sudah rusak, yaitu terdapat kerusakan pada bagian bawah mushaf ini. Nah, kemudian kita meneliti tentang kodikologi dari mushaf ini, yaitu kami akan meneliti tentang panjang dan lebar dari mushaf tersebut. Kami sudah melakukan penelitian tadi bahwa panjang dan lebar mushaf ini ialah 22 kali 18 cm. Jadi mushaf ini termasuk mushaf yang terbilang kecil pada umumnya. Nah, kemudian kita akan meneliti tentang tekstologi dari mushaf ini. Nah, yang pertama itu mushaf ini menggunakan tinta hitam pada penulisan ayatnya. Kemudian pada awal ayatnya menggunakan tinta merah, yaitu pada lafaz subhanalladzi. Dan kemudian setelah kami teliti bahwasanya teks ayat ini menggunakan rasam imla'i, yaitu contohnya pada kalimat subhana menggunakan rasam imla'i sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian kita akan meneliti sedikit kebagian dalam mushaf ini, yaitu pada ayat ini, tolong kamera, bil kustosi. Di sini terdapat skolia atau penjelasan di luarnya, bahwasanya penjelasannya itu adalah bil kustosi. Jadi ini merupakan skolia atau penjelasan dari ayat yang terdapat di dalam sini.
Dan setelah kami teliti, Scholia di sini menggunakan ada dua tulisan. Yang pertama itu tulisan dengan tinta berwarna hitam dan tinta berwarna merah. Kemudian setelah kami teliti dalam ayat ini menggunakan tanda akhir ayat berupa titik. Namun setelah diriset oleh peneliti, diberi Scholia yaitu berwarna merah dan emas untuk penanda akhir ayatnya. Kemudian di dalam mushaf ini kami tidak menemukan bagian juz dan bagian surah di atas mushaf ini yang biasa pada umumnya. Dan kemudian halamannya juga tidak terdapat pada mushaf ini. Baiklah, selesai kita meneliti tentang mushaf ini. Sekian penelitian dari kami terhadap dua mushaf yang telah kami teliti, yaitu dari kelompok kami, saya sendiri Arsal Faridi dan teman saya Muhammad Sultan Rafli. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.